mesti ngidupin 2 anak dan istri, nggak ada kerjaan sama sekali dan panjang gitu. Gila, itu benar-benar putus asa, sedih yang luar biasa sih buat aku. Aku benar-benar sampai nggak bisa ngomong, sampai nangis aja udah. Gue cuman minta maaf aja sama istri, sorry ya, minta maaf sama mereka gitu. Itu sih, itu paling lowest kali ya. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para bintang tamu. Juga para. Dan cara mereka ngelewatinnya. Yes. Oke. Kali ini kita udah kedatangan siapa nih? Wah, bintang tamu yang Keren banget ya. keren banget. Langsung aja nggak sih Langsung kita aja kita sambut? Reza Rahadian. Iya. Tapi bukan. Agak beda ya tapi. Keren. Iya. Reza Rezanya. Angin. Yeay. Halo Kak Reza. Halo Rira, halo Moti, halo Sobat Nadir semuanya yang ada di ini dari Sabang sampai Merauke ya. Wah, bukan Dari main. Luar dunia. negeri pun juga. Iya. Kebanyakan katanya di Zimbabwe ya ini. Iya, kayaknya iya deh. Atau mana lagi Mot? Afrika. Afrika. Boleh. Oke. Oke, apa kabar nih Kak? Baik. Sekarang lagi, jadi kan karena baru masa-masa transisi nih, kita baru pindah soalnya. Jadi baru pindah dari Bali ke Jakarta, Tangerang, tepatnya oke. Tangerang, Karawaci. Karena butuh tantangan ya dalam hidup ini ya. Betul. Aku mau cari yang polusi gitu. Apa tadi sebelumnya tinggalnya di? Bali. Tadinya kami di Bali. Udah enak loh di Bali. Iya, enak banget. Udah wow. Iya, tidak indeks udara terbersih ya di Bali. persis memang kami tinggal di Sanur. Gitu. Sanur. Jadi itu pas kemarin ada postingan kayak Sanur terbersih. Terus habis itu Tangerang terkotor ya. Sepertinya kami akan pindah ke sana, ya udahlah nggak apa-apa lah. Tantangannya langsung langsung yang berat Gitu banget ya. loh. Langsung dinikmati saja itu dia. Tapi sehat Kak. Sehat. Puji Tuhan sehat. Palingan seperti biasa lah anak-anak batuk, pilek kayak gitu-gitu. Wajar Lagi sih. musim. Lagi Iya. musimnya. Polusi. Cuacanya. gitu. Kayak tadi aja siang kan panas banget. Sekarang mendung banget. Sekarang iya. Jadi lumayan cukup ekstrim ya. Gitu. Nanti tiba-tiba gerimis tapi nggak jadi hujan, panas lagi. Betul. Tapi kita di sini bukan ngebahas perakiran cuaca dong. Betul. Bukan ya. Bukan ya gitu. Oke. Udah berapa lama berarti di Jakarta nih sekarang? Ini berarti masuk ke ya sebulan lah. Oh, baru Tapi kan sebulan. sebelumnya sebenarnya di Jakarta tinggalnya. Terus habis itu kita pindah ke Bali, terus ini balik lagi gitu. Ya, tadinya Tangerang juga, cuma Tangerang Selatan, terus habis itu pindah Bali, terus habis itu kayak jantung Tangerang yuk gitu. Jantung Tangerang Gampang ya. Apa itu Tangerang Selatan? Kurs dong. Tanggung ya. Masih ada ijo-ijonya. Hijau-hijaunya dong. Masih ada. Bener. Itu, ayo kita jantung Tangerang. Kacau. Tapi not really bad. Ya, maksudnya justru malah beberapa hari yang lalu kita masih bisa ngelihat langit yang biru ya di Jakarta, Sempet. Tangerang sempat walaupun cuma 1 hari aja, tapi paling enggak kita bisa ngelihat upaya-upaya yang dilakukan gitu sama bapak-bapak kita yang bertanggung jawab gitu. Paling enggak oke lah, ada harapan lah kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang berbuat sesuatu gitu, kan tiba-tiba ada yang siram gitu, terus habis itu sempat kemarin pun juga hujan buatan. Oke lah. Udah lumayan mending Lumayan. walaupun masih panasnya luar biasa. Iya, wah
walaupun sekarang balik lagi gitu polusinya parah lagi, tapi ya oke lah. Semoga dibuat hujan buatan lagi ya. Oke. Biar Ya. agak adem. Iya. Rara jangan kerja dulu berarti. Ya, pawang aja jangan dulu. Jangan dulu. Jangan. Hujan dulu ya. Betul. Jangan ditahan. Oke. Hujan dulu bener. Kak, mungkin ada nih Sobat Nadir yang belum kenal kakak. Boleh nggak nih perkenalin dirinya dulu? Pasti banyak ya yang belum. Pasti banyak yang udah kenal dong. Pasti banyak yang Pasti udah banyak kenal ya. Aku Reza Nangin. Jadi aku mungkin kalau misalnya orang-orang banyak mengenal aku tuh dari YouTube kali ya gitu. Jadi 2012 tuh bikin YouTube namanya Cameo Project. Terus habis itu dari situ ada beberapa video yang cukup viral. Terus habis itu kita memutuskan dari 2012 itu akhirnya yuk kita kerja dan ini diseriusin gitu di YouTube. Nah itu udah cukup panjang di sela-sela di mana aku ada syuting film juga. Terus habis itu stripping juga sempat waktu itu. Terus sampai akhirnya ya udah tuh sampai masuk pandemi deh tuh, nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain dan segala macam. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk Sobat Nadir gitu ya. Ada zaman-zaman dulu itu video Jokowi Basuki zaman dulu awal itu kami. Terus habis itu apalagi ya, kebanyakan ya video-video ada tebak-tebakan receh. Receh Battle yang barengan sama Uus biasanya itu sampai sekarang masih diputar-putar tuh di sosial media. Itu pun juga kami ya kurang lebih itulah di Lebih ke YouTube lumayan. komedi ya kontennya berarti. Ya lebih banyak komedinya memang lebih banyak komedinya. Berapa lama itu? Di YouTube? Apanya? Di YouTube? Di YouTube Sampai sekarang masih? dari 2012 sampai 2020 sebenarnya. Terus sampai 2020 aku khususnya ada teman-teman juga akhirnya kita mundur, maksudnya kita keluar dari Cameo Project. Tapi Cameo Project-nya tetap jalan, tetap ada gitu, tetap running. Terus habis itu aku lebih fokus sekarang memproduksi series ataupun juga film. Oh, series. Gitu. Apa aja tuh, Kak? Nah, waktu awal-awal itu tahun 2021, Ya. 2021 aku bikin sitkom di Maxstream, judulnya The Hotel. Terus habis itu masuk 2022, terus habis itu bikin film pendek. Aku bikin 3 film pendek, terus 2-nya itu buat di festivalin. Terus habis itu 2022 itu aku bikin series lagi judulnya 12 hari. 12 hari itu tayang di Vision Plus. Oke. Gitu. Terus ini lagi mau produksi lagi. Asik. Wah, Mudah-mudahan. banyak Kita juga tunggu ya. Mudah-mudahan. Nah, yang ini mau produksi film tahun depan. Wih, Gitu. Tahun depan kalau lancar, amin. Amin. Mungkin Maret lah syuting gitu, Februari atau Maret syuting. Gitu. tapi antrian ke bioskop yang lama ya? Lumayan. Lumayan. Belum tentu dapat tahun depan. Belum tentu. Betul, Tapi betul, paling betul. enggak at least jadi aku juga kerjasamanya kan sama PH yang cukup besar sebenarnya PH-nya. Jadi hopefully dilancarkan lah distribusinya sampai 21. Semoga lancar ya, Kak. Semoga. Amin. Amin. Selain itu sibuk apa lagi nih, Kak? Sekarang. Palingan ya itu produksi aja, cari-cari opportunity untuk bikin series lagi mungkin. Ini lagi ada jadwal, istilahnya lagi ada IP, lagi ada cerita yang aku lagi mau kelilingin ke OTT sebenarnya. Di luar dari tahun depan yang syuting film, tapi paling enggak pengennya targetin juga ada series lagi deh gitu yang syuting juga gitu tahun depan. Mudah-mudahan sih, maksudnya ya menargetin diri sendiri sih. Kayaknya lucu nih kalau misalnya tahun depan produksi 2 atau 3 gitu ya. Kayaknya lucu. Tapi gitu. Kak Reza ini cuma produksi doang atau main juga di seriesnya? Sebenarnya kenapa saya pengen produksi? Karena supaya saya bisa main. Karena tidak ada yang ngajakin saya main. Jadi kita ngajakin diri sendiri. Iya, jadi bikin terus habis itu udah saya aja yang main. Boleh. Bener. Gitu, rencananya sih gitu ya. Tapi nggak tahu deh.
Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Amin, semoga tahun depan semua. Amin. Gitu. Nah, itu udah mulai dari tahun 2020 sebenarnya. Udah lama banget, lumayan Di tahun lah. 2020. Pandemi itu. 3 Iya, tahun jadi ya. pandemi 2020 masuk, terus habis itu aku keluar dari Cameo Project. Wah, kayaknya pengen challenge diri untuk serius jadi produser gitu. Karena kan selama ini kan kalau misalnya di Cameo Project jadi produser, jadi kreatif juga, tapi kan skupnya karena mediumnya platformnya YouTube jadi lebih kecil mungkin skupnya gitu. Oke, Kak Reza, kita langsung aja nih ya masuk ke tema podcast kita. Udah tahu Oke. belum nih Kak? Udah tau belum? Loneliness kan? Tadi kan udah disebutin pas opening. Bener banget. Oke, aku mau tanya dong Kak, definisi sepi, sedih, kecewa menurut Kakak? Definisi Sepi dulu deh. sepi ya, loneliness. Loneliness itu bukannya nggak ada orang di sekitar kita kalau menurut aku ya. Oke. Loneliness itu berarti kekosongan di hati. Bukan, aduh gue nggak ada siapa-siapa nih gitu. Gue nyari temen gitu. Enggak. Karena memang di dalamnya udah kosong gitu. Jadi mau ada siapapun di sampingnya, aku rasa kayaknya kalau misalnya dalamnya kosong, hatinya kosong, ya pasti akan selalu ngerasa kesepian. Itu sih, loneliness. Gitu. Terus apa lagi tadi? Sedih. Sedih. Aduh, sedih ya. Sedih. Definisi sedih. Artinya buat Kakak itu Arti kayak sedih gimana? buat Kakak. Arti sedih buat aku ya. Waduh. Sedih itu susah banget lagi pertanyaannya. Emang agak berat tuh podcast kita. Pertanyaannya apa ya? Maksudnya orang mungkin pikir, masa lu nggak tahu sedih sih? Ya tahu, tapi Untuk ngejelasin susah. mendescribe sedih itu kan datangnya bisa macam-macam, bisa dari ekspektasi yang tidak tercapai, Betul. bisa dari perlakuan orang lain gitu. Betul. Bisa dari bisa dari kita melihat situasi orang atau kita nonton, terus habis itu kita bisa ngerefleksiin ke diri kita, kayaknya wah kalau gue ada di posisi itu gue kayaknya hancur banget tuh, dan habis itu kita bisa sedih situ. Berarti apa ya definisi sedih? Menurut aku arti sedih itu apa ya? Karena menurut aku emosi itu netral, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu, Betul. netral. Sedih itu adalah netral sebenarnya. Apa yang menjadi positif atau negatif adalah faktor apa yang menyebabkan kita sedih. Reaksi setelahnya itu yang bisa menyebabkan ini adalah sedih yang positif ataupun negatif. Waktu kita nangis ngelihat orang nyakitin kita, misalnya fitnah gitu. Terus habis itu kita sedih. Emosi ini kan dari kita tumbuh kembang anak gitu, dari awal gitu ya, dari kita kecil. Kita tuh anak kayak sekarang gitu, anak aku selalu sama istri nerapin bahwa kita harus mengenali emosi kita, dan nangis itu nggak apa-apa, sedih itu wajar, terus habis itu happy pun juga oke gitu. Jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk dari emosi sebenarnya gitu. Nah, tapi respon setelah itu yang menentukan. Nah, jadi mungkin apa ya, sedih ya netral kali ya, emosi ya yang Emosi netral ya. gitu. Nah, Masuk ke emosi. yang pentingnya adalah setelah itu orangnya itu lo kejar, lo pukul, atau lo doain, ya udah lo maafin gitu kan. Betul. Itu sih. Tergantung responnya juga ya. Iya, kayaknya yang lebih penting adalah responnya setelah kita merasakan emosi itu sebenarnya. Kalau kecewa Kak? Ya kecewa. Dari sedih juga ya? Kecewa sama sedih sebenarnya Hampir mirip. iya bisa dibilang hampir mirip, karena kecewa jadi sedih gitu. Iya kan? Iya. Karena kecewa sama orang itu nggak bisa, atau kecewa harusnya gua bisa gitu. Ternyata enggak, akhirnya sedih. Kenapa orang ini ngelakuin ini ya? Kecewa, jadinya sedih gitu. Jadi mungkin kecewa adalah faktor yang membuat
kita sedih gitu. Bener nggak sih? Jawabannya gitu nggak sih yang diharapin atau gimana Bener, sih? bener. Benar nggak ada yang salah kok. Di sini. Gak ada yang benar, gak ada yang benar, gak ada yang benar, gak ada Iya, yang salah. Jadinya mungkin karena gue juga nggak tahu apa ya jawaban pastinya. Karena pandangan jadi orang juga beda-beda kan Kak Iya, terhadap Iya. definisi tersebut. iya sih. Tapi mudah-mudahan Sobat Nadir mengerti maksud aku. Paham? Pasti. Iya. Pasti paham. Nah itu kurang lebih gimana? Aman jawabannya aman. Aman. Lanjut. Oke. Sama ini Ra, putus asa. Putus asa. Putus ada lagi. Oke. Ada. Ternyata Terakhir belum nih. selesai sampai kecewa ya. Putus asa. Putus asa. Putus asa sih dalam banget ya. Wah, kasihan banget sih kalau misalnya memang karena putus asa itu dimana hal yang kita hadapin waktu kita ngerasa nggak ada harapan lagi sih. Putus asa itu pada waktu kita tahu kita sadar kita mengambil keputusan untuk menyerah gitu. Wah, dalam banget ya pertanyaannya. Iya. Jawabannya juga dalam banget. Itu kali ya putus asa ya. Oke. Putus asa itu walaupun susah sih karena nggak semua orang bisa punya pemikiran bahwa kita itu diberikan cobaan nggak lebih besar daripada kemampuan kita gitu. Nggak semua orang bisa mengerti dan bisa sanggup ngejalaninnya juga mungkin gitu. Tapi sebenarnya yang lawannya dari putus asa kan sebenarnya harapan kan. Jadi Betul. kita lebih baik melatih harapan kita gitu supaya nggak datang putus asanya gitu sih. Gitu kali ya mungkin ya. Oke Kak, tadi Ya. kan kita udah tahu nih, Kakak udah jelasin apa arti dari perasaan-perasaan itu. Sekarang kita mau tahu nih Kak, pernah nggak sih Kakak ngalamin perasaan-perasaan itu? Boleh nggak nih diceritain? Boleh. Kayak kesepian gitu ya. Kayak kesepian itu waktu itu belum married tuh. Waktu belum married, terus habis itu Kapan tuh, Kak? wah itu tak. Saya tidak mau menyebutkan tahun Ditanya tahun lagi. karena saya tidak mau mendengar aku masih TK gitu. Mas Budi, tolong. Gitu. Itu waktu sebelum married. Jadi aku married itu udah 12 tahun. 12 tahun ini aku married 12 tahun. Terus habis itu sebelum married pun juga aku pacaran sama istriku ini 6 tahun. Jadi 18 tahun. Jadi ini jauh. Oke. Sip. Baru lahir. Kenapa mukanya gitu, Rira? Makanya, boleh ntar diulang ya, Om Dodi ya. Dia gini. Ngomongin 18, saya tahu memang itu sudah lama. Jadi ini mungkin adalah momen-momen di mana mungkin 20 tahun yang lalu kali ya. 20 tahun yang lalu lah gitu. Nah, di mana aku pun juga jadi ada masa-masa di mana aku nggak ada pacar tuh, maksudnya nggak Jomblo. mengambil keputusan untuk kayaknya capek deh pacaran putus, kayaknya pengen nyari yang serius gitu. Oke. Nah, pengen nyari yang serius berarti kan istilahnya mesti ketemu sama yang tepat kan, the one lah gitu. Betul. Nah, untuk ketemu yang tepat kan nggak bisa ngandelin diri sendiri kan, karena kan ngandelin sendiri skopnya kecil banget, teman-teman kita kecil. Jadi ada momen di mana aku menangis, Tuhan, gitu. Berikan aku pasangan hidup, gitu. Karena gitu ngerasanya belum full gitu, because
my half belum ada gitu kan. Jadi Kosong. ngerasanya iya belum cukup aja, belum full. Aku butuh pendamping, aku butuh di mana memang di momen-momen itu tuh umur udah cukup lah gitu. Umur udah cukup sebenarnya untuk Apa-apa. Enggak. ya gitu Rira. Nah, jadi di situ tuh ngerasa walaupun teman banyak, walaupun diajak suka jalan, nongkrong dan segala macam, tapi tetap aja Kosong. ngerasa kesepian gitu, ngerasa kosong karena pengen nyari yang serius, pengen nyari yang tepat, pengen nyari yang bisa ngisi setengahnya ini gitu. Itu mungkin ya salah satu kesepian yang aku alamin. Apalagi ya? Itu kalau misalnya ngomongin relationship, terus apalagi selain kesepian ada apa lagi tadi? Sedih. Sedih ya? Sedih Kecewa. banget. Sedih. Oh, kecewa dulu ya, kecewa dulu. oke. Jadi kecewa. Nah, ini momen di tahun 2000 enggak, sorry. Saya tidak mau nyebutin lagi tahun. Tidak akan. Tapi ini memang 10 tahun yang lalu. Jadi orang juga bisa tahu. Oh iya, 2000. Nah, ini 2013, 2014, di mana sebenarnya udah main YouTube tuh, itu udah ber-YouTube. Terus tapi ada momen di mana wah berat banget sih ngejalanin karena di dompet pun juga uang tipis banget ya. Nggak nyampe 100.000. Terus habis itu anakku yang pertama udah umur 1 tahunan lah, umur 1 tahunan gitu. Terus di minggu itu selama seminggu tuh dia mimisan tuh 5 kali selama seminggu dan aku nggak bisa bawa ke dokter. Terus habis itu aku nggak ada uang. Terus itu tanggal 22 Maret. Aku ingat karena 23 Maretnya aku ulang tahun. 22 Maret, terus habis itu kayak wah gila nih hadiah ulang tahun banget nih kayak gini gitu kan ya. Di situ aku ngerasain kekecewaan yang sangat yang besar sama Tuhan. Karena istilahnya selama ini gue tahu bahwa Tuhan pasti pelihara. Gue diajarin bahwa Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti akan jaga, Tuhan pasti akan berkati sepanjang hidup ini gitu. Tapi di momen itu, gue ngerasa di hari itu tuh kayak gue nggak bisa percaya sama kata-kata itu lagi gitu. Jadi gue kecewa banget, gue ada di posisi itu. Terus habis itu, gue bilang ya udah, maksudnya gue saking kecewanya, jadi kayak gue udah nggak peduli lagi orang kalau misalnya tanya percaya atau Tuhan pun juga kayak will see lah gitu. Karena at the end of the day gue nggak merasakan itu gitu di hari itu ya. Di hari itu kok gue nggak ngerasain bahwa Tuhan pun juga ada gitu buat gue gitu. Nah, itu tuh sampai akhirnya malam itu semua udah pada tidur gitu. Istri gue udah tidur, si anakku yang pertama pun juga udah tidur. Terus habis itu aku nggak bisa tidur. Terus yang terngiang-ngiang itu ada lagunya Elmo sama will.i.am. Jadi anakku tuh sering dengerin lagi, suka-sukanya dengerin Elmo sama will.i.am itu. Terus tapi aku nggak pernah hafal dan nggak pernah baca liriknya juga. Jadi udah lewat gitu aja. Cuman kencang banget gitu, maksudnya kok keingetnya tuh kencang banget di hari itu. Bahkan liriknya pun juga jelas gitu. Tiba-tiba kayak mungkin secara subconsciously kan udah ngerekam gitu ya sepanjang ini, tapi tiba-tiba kayak keluar semua gitu. Liriknya tuh menarik banget. Kata-katanya tuh gini, I'm gonna keep my head up high, keep on reaching high, never gonna quit, I will getting stronger.
Gitu terus ulang-ulang. Wah gila, itu langsung rasanya ya kayak ya ampun gini banget sih. Jadi waktu hari itu ngalamin kekecewaan yang besar juga. Terus hari itu juga gue bisa apa ya, bisa yakin bahwa bisa mendengar bahwa bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin gue gitu. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Dia selalu ada gitu. Nah itu di situ sih, di situ ngerasa paling kecewa yang terbesar, tapi langsung terbayarkan lah gitu. Itu kalau kecewa tuh. Terus apalagi ya? Sedih ya? Sedih. Sedih sama putus asa mungkin kita bisa gabungin nih. Oke. Gitu. Ada momen di mana dari awal-awal pandemi gitu ya. Ada momen di mana aku tuh sampai nggak tahu mau ngapain lagi. Biasanya tuh I will always find a way gitu. Apain ya? Nggak ada ini nih. Oh yuk kita bikin ini yuk. Mungkin karena aku pikir gitu ya dari dulu, aku kan orang kreatif ya, orang di itu pun juga kan industrinya pun juga industri kreatif ya, masa nggak tahu sih mesti. Jadi I always find a way gitu, sampai momen itu datang gitu ya. Pandemi, aku benar-benar nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mulainya kayak bagaimana, nggak tahu mesti berbuat apa, dan di saat banyak orang pun juga banyak yang sama pun juga yang seperti yang aku rasain pada waktu itu, tapi ada juga orang-orang yang bisa istilahnya bisa langsung dapat sesuatu kayak langsung bikin ini, langsung jadi gitu. Bikin ini langsung jadi. Saat itu aku buntu, bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya sepanjang tahun itu ya 2020 tuh sampai 2021. Terus aku tuh sama istri gitu ya, kita lagi janjian mau ke rumahnya teman kita ya, kakak kita lah, dia psikolog anak juga, psikolog anak dan keluarga. Jadi karena pengen main ke sana. Terus itu di mobil, karena kita pun benar-benar kita nggak ada apa-apa. Itu duit malah lebih parah lagi daripada yang tahun 2013 cuma 100.000. Nggak ada sama sekali. Tapi makanan tetap datang, ada yang kirim apa segala macam tuh. Gila bener-bener dipeliharanya sih, gila sih, luar biasa banget. Nah, cuman tapi nggak tahu mau ngapain, nggak tahu penghasilan dari mana, nggak tahu ini sampai kapan, nggak tahu next stepnya apa. Selama setahun itu ya? Selama setahun lebih. Wow. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk, ya udah nggak ada apa-apa lagi nih, kita jual rumah yuk gitu. Jual rumah, terus itu aku iya, akhirnya kita itu setelah kita ketemu agent dan ya udah rumah kita dipasarin ya. Habis itu kita jalan deh tuh ke rumah teman. Itu aku cuman bisa nangis doang. Aku putus asa, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku nggak tahu mesti kayak gimana. Aku cuman bisa nangis, istriku pun juga nangis gitu. Aku tuh sampai bilang aku nggak tahu mesti ngapain, sambil sesegukan tuh. Mesti ngapain lagi ya? Ini rumah tuh kayak ya rumah gimana sih maksudnya? Rumah iya kan, tempat bukan cuman kita tidur doang di situ, tapi rumah. membangun keluarga, identitas keluarga pun juga di situ, alamat di situ kan, identitas berarti. Nah ini hilang gitu, ini mesti hilang. Dan kayak aku kayak dalam pikiran aku gitu ya, maksudnya aku kayak ambil yang sebenarnya semua yang sebenarnya untuk keluarga aku gitu. Jadi kayak gila, anak-anak gimana ya gitu. Waktu itu anak udah ada berapa? Itu udah 2. Udah 2 ya? Udah 2 gitu. Cuman yang kedua masih kecil, masih 4 tahun lah. Masih 4 tahun. Itu aku benar-benar nggak tahu mesti ngapain. Aku mesti
mesti ngidupin 2 anak dan istri, nggak ada kerjaan sama sekali dan panjang gitu. Gila, itu benar-benar putus asa, sedih yang luar biasa sih buat aku. Aku benar-benar sampai nggak bisa ngomong, sampai nangis aja udah. Gue cuman minta maaf aja sama istri, sorry ya, minta maaf sama mereka gitu. Itu sih, itu paling lowest kali ya. Pengalaman terlalu. Setelah itu gimana Kak ceritanya? Setelah itu kerjaan ada, tapi masalah pun juga ada. Jadi bergerak kalau misalnya dibilang sekarang lebih baik, rasanya pun juga sama aja karena ini kan kayak masih masa transisi habis dari pandemi, terus habis itu lagi mau memulai karir lagi gitu. Goncangannya pun juga gila gitu. Makanya kenapa akhirnya pun juga kita memutuskan udah deh kita pindah lagi deh ke sini gitu karena ada hal-hal yang mesti diberesin juga, terus habis itu punya waktu atau punya keleluasan untuk nyari opportunity lebih kali ya kalau misalnya di sini gitu. Itu tapi lebih baik ya, jauh banget, jauh lebih baik. Walaupun sekarang di hari ini mungkin rumah belum kebayar gitu. Maksudnya kita belum ada rumah lagi, tapi aku udah jelasin ke anak-anak, mereka pun juga it's okay as long as we are together, dibilang itu. So sweet. Itu jadi di situ pun juga aku ngerasa kayak wah ini oke banget sih. Ini kayaknya ini yang jawaban dari kalau full tuh gini gitu ya, gitu. Maksudnya kalau di dalam kita tuh rasanya penuh, nggak kosong ya gini gitu. Kalau misalnya kita menemukan yang tepat gitu, yang seimbang, yang sepadan ya gini gitu, saling ngedukungnya. Gila sih, I'm so blessed. Gue diberkati banget dengan keluarga gue sekarang. Tapi selama setahun itu apa pernah ada masalah sama keluarga? Di keluarga ini ya, di keluarga kita nggak ada sih. Kita tuh selalu memang, aku sama istri khususnya kalau misalnya ada apa-apa tuh pasti diobrolin gitu, dikomunikasiin. Jadi kalau kita pun juga belajar kalau argumen, kalau berantem di depan anak-anak. Jadi di satu sisi kita memilih kata-kata yang tepat karena ada anak-anak. Di sisi lain anak-anak pun juga bisa belajar bahwa oh kalau berbeda pendapat tuh gini ya, gitu. Enggak yang ngomongin di belakang, enggak yang diem-dieman kayak nggak ada masalah. Oh kalau misalnya argumen, kalau misalnya nggak suka, kalau misalnya nggak setuju, gini ya diomongin, dikomunikasiin. Walaupun ya pasti ya kencang juga, cuman karena ada anak-anak, kita pun juga secara psikologis yang berusaha untuk menahan gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya di keluarga so far gitu ya, puji Tuhan banget kita sangat bisa mengkomunikasikan apapun gitu. Jadi terbuka banget. Jadi cukup terbuka lah terhadap itu. Jadi aku pun, dia pun juga ngerasa, istri pun juga ngerasa bahwa kita memang jalannya bareng-bareng gitu. Gitu sih. Wow. Tadi sangat komunikatif. Kenapa? Okay. Berarti komunikasinya sama keluarga tuh ya lumayan. Iya masih belajar sampai sekarang karena kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Ya nggak apa-apa juga, namanya juga keluarga. Ya hari ini oke, besok enggak, ya nggak apa-apa. Masih ada besoknya lagi gitu. Benar-benar. Tapi apa istri Kak Reza itu the one yang selama ini Kak Reza cari? Awalnya mungkin aku nggak tahu gitu, tapi pada saat aku jalanin, makanya kita pun juga pacaran cukup lama sebenarnya. Kita pacaran 6 tahun. 6 tahun ya. Kita pacaran, kita jalanin, terus kita sampai akhirnya 6 tahun kita tahu bahwa oh iya memang dia yang gue cari nih, memang dia yang bisa ngisi gue. Terus habis itu akhirnya kita married. Pas married pun juga oh iya benar, oh iya ini dia benar. Dan jadi nggak langsung kayak
ini dia gitu, nggak dikasih tahu kita enggak. Memang pada akhirnya kita mesti jalanin masa pacaran dulu, tapi pacarannya udah beda. Pacarannya memang udah berpikir bahwa ini kita kalau misalnya berantem bukan berarti minta putus ya gitu. Jadi kita tuh memang berantem nyari solusi sama-sama gitu. Jadi itulah yang kita lakukan. Besok aku mau gitu lah. Sama siapa? Itu tuh kasih aku pasangan Iya hidup tahu, gitu. benar. Bisa. Bener-bener, ntar aku gitu setiap Iya. hari. Memang itu cukup tepat. Itu tepat banget menurut aku malah. Kalau mau minta apa-apa udah sama Tuhan, minta. Sesimpel itu. Masa iya nggak dikabulin? Ya pasti dikabulin. Cuma sabar. Belum ada tentu proses. sekarang iya. Tuh. Tapi pasti dikabulin. Pasti ya. Iya. Gitu. Kalau selama Kak Reza udah pacaran nih, bahkan sampai menikah, pernah nggak ngerasa kosong lagi, sepi lagi, kayak yang sebelumnya Kak Reza rasain? Selama pacaran gitu ya, maksudnya berarti yang sebelum-sebelumnya ini ya, sebelum sama istriku. Aku nggak tahu apakah itu artinya kosong karena rasa nggak cocok ada, gitu. Tapi kan aku nggak bisa bilang bahwa ini mungkin karena gue kosong kali ya kan, nggak bisa gitu. Jadi pas pacaran dijalanin memang ada hal-hal yang aku nggak bisa toleransi, ada hal-hal yang dia pun juga nggak bisa toleransi. Akhirnya pun juga, oh ya udah nggak jadi. Mungkin dulu kita pikir bahwa itu adalah cinta monyet, tapi ya hal-hal itu ada mungkin supaya kita tahu bahwa oh bukan dia gitu, mungkin ya. Mungkin ini bukan dia gitu, ini bukan dia. Ayo cari lagi yang lain yuk gitu. Nah sampai akhirnya aku pun juga capek. Terus habis itu kayak aku pengen yang bener-bener nih, yang bener-bener. Jadi aku nggak mau putus lagi gitu abis ini karena capek, sakit hati tuh capek banget tau. Benar. Capek banget ya bener. Sering ya? Sering. Benar. Ya benar. Sering. Maksudnya nggak ada orang yang mau sakit hati karena pacaran, karena rasanya tuh kayak Ansi gitu. saks banget gitu. Ya, jadi nah mungkin pun juga dengan berjalannya waktu ketemu sama orang-orang yang nggak tepat gitu, itu pun juga bisa jadi pembelajaran gitu. Tapi ada juga orang yang nggak mau belajar sih. Tapi ya maksud ya kalau misalnya gitu pun juga ya udah nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi paling nggak at least minta sama Tuhan itu adalah langkah yang paling tepat. Jadi minta pasti dikasih. Gitu. Minta yang aneh. Jangan aneh-aneh. Enggak, yang lurus. Iya. Ya, Minta rumah, spesifik rezeki. boleh. Spesifik boleh mintanya, tapi ekspektasi jangan ditinggiin. Iya. Jadi kalaupun memang ada yang dikasih ini, oh ya udah nggak apa-apa. Bersyukur. Tapi checklistnya bener apa enggak nih gitu. Yang dibikin, oh iya ternyata dia ini, oh iya bener, oh ternyata checklist. Ya oke lah gitu jalannya. Gitu. Bener-bener. Mungkin ya. Kalau setelah menikah gimana Kak? Apa Seru masih- sih. Karena itu seru banget. Seru banget. Serunya tuh banyak lah. Maksudnya bisa tahu ngejalanin hidup nggak sendirian itu nikmat banget. Itu seru banget. Ngejalanin walaupun sampai istilahnya, karena kan namanya juga hidup ya. Kadang kita di atas, kadang kita dibawa ke lembah gitu. Bener. Kadang terus nyampe lembah pun juga ke bawah, menuju ke lembah pun juga kan licin banget tuh jalan. Benar. Ya Ada kan? lagi gitu Ada jatuhnya. lagi jatuh, kepleset lagi sampai bawah banget gitu. Sampai coklat kan. Sampai coklat Itu gitu. nggak usah. Iya, terus kerikil-kerikil, mungkin beset-beset gitu karena memang harus sampai bawah, tapi pada waktu kita tahu menuju ke sana walaupun kepleset apa segala macam, kita saling ngebantu gitu ya, pegangan gitu bareng-bareng kita sampai bawah. Ya, itu juga satu hal yang bisa dinikmatin, bisa disyukurin. Terus nyampe bawah pun juga kita tahu, oh kalau misalnya udah sampai bawah, berarti kan rock bottom nih. Pasti akan naik dong.
nggak akan ada lagi bawahnya dong gitu, nggak akan ada karena ini udah dasar banget gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak enak sih ada di situ di saat kita bisa ngelihat orang-orang lagi ada di atas, nggak enak, nggak enak. Tapi ya itu dia, maksudnya kita percaya bahwa kalau misalnya udah di bawah, oh ya berarti waktunya untuk naik dong. Ya udah, ngedaki bareng-bareng, terus habis itu tahu kita saling support, saling dukung. Kadang ada di mana dia di depan, aku yang dorong di belakang. Ada yang di mana aku di depan, dia yang dorong di belakang, kayak gitu. Aku jadi keinget episodenya apa SpongeBob. SpongeBob ya. Kan ada tuh yang di bawah itu yang dia sampai trik keterusan naik busnya terus nyampe yang apa yang Sampai paling dasar bawah. banget ya. Terus kan itu butuh prosesnya berkali-kali kan biar dia dapat bus ke atas. Yes. Jadi tuh ada prosesnya yang wah mati-matian berkali. tapi akhirnya bisa naik juga. Proses yang mati-matian. Iya. Benar. Tapi pada waktu lagi proses yang kita pikir gila ini prosesnya mati-matian banget nih, ya ampun gitu. Tapi nggak mati. Benar. Tapi nggak mati. Nggak nyerah. Ya makanya kata-kata istriku ya yang paling dalam banget gitu ya. Dia ngomong ke aku, dia bilang katanya, aku tuh nggak takut kamu gagal gitu ya. Kita gagal tuh aku nggak takut. Yang aku takut adalah waktu kamu nyerah. Itu. Jadi itu yang kayak buat aku yang kayak, oh ya, iya sih. Udah nggak apa-apa lah. Yuk jalan lagi, coba lagi. Dalam banget. Keren banget. Dalam banget. Iya. Gitu deh. Karena kalau kita udah nyerah, ya udah. Wah, mau apapun, mau siapapun yang bantu, Susah. udah Nggak bisa. nggak bakalan bisa, Benar. karena kitanya juga udah nyerah. Itu. Apa lagi? Lagi rap. Kan tadi kita sebenarnya mau cerita tentang awal karir. Oh iya, awal karir kita udah sampai sini. Udah jauh banget ini. Awal karir, waduh. Gimana Kayaknya tuh, kalau Kak, misalnya ke karirnya? awal karir, tapi ya itu dia, dari awal pun juga ngomongin soal karir aku gitu ya. Manuvernya juga gila-gilaan sih. Dulu aku berpikir bahwa aku kayaknya selamanya akan jadi anak band gitu. Oh, Tapi ternyata band. enggak tuh. 2012 malah keterima film pertama. Terus habis itu bikin YouTube sama teman-teman. Justru malah udah nggak nyanyi lagi semenjak itu. Gitu. Tadinya tuh yang ngamen-ngamen kafe ke kafe gitu. Bener-bener iya, kafe to kafe. Anak band banget aku tuh dulu. Gitu. Akhirnya. Keliling gitu. Terus habis itu akhirnya nemuin ternyata di bawahnya beda nih. Iya, manuver ke dunia entertainment yang di sisi ini. Terus habis itu tadinya aku pikir wah aku akan jadi aktor terus mungkin ya atau YouTube terus. Ternyata ini baru ketemu lagi manuver 2020-2021 nih. Dimana aku yang switch ke produce. Jadi produser, produksi dan segala macam. Jadi aku sekarang lagi fokus di mana masih baru as a producer, baru banget. Tapi lagi mau fokus belajar untuk komit sama konsisten aja dulu gitu. Karena banyak loh karyanya. enggak lah, baru banget lah, baru beberapa lah gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama teman-teman yang lain gitu, mereka jauh lebih banyak film-filmnya, jadi jauh bisa dibilang lebih kredibel as a producer. Tapi ini yang menurut aku fase ini yang aku lagi diajarin gitu, maksudnya bahwa yuk komit gitu, jangan karena kan jadi produser nggak gampang ya, aduh masalahnya banyak banget, atau banyak banget. Tapi berpikir pengen pindah aja kali ya, ngapain sih ada di sini gitu, habis-habisan juga gitu di sini. Tapi ya itu lagi belajar, yuk komit, yuk konsisten, yuk walaupun rasanya nggak enak, walaupun nggak ada spark di dalam pekerjaan ini gitu ya, walaupun nggak indah gitu ya, tapi komit sama apa yang kita bikin di awal gitu. Bahwa kita mau jalanin, ya udah jalanin aja dulu. Sama kayak relationship juga gitu. Ada masa-masa di mana aku kan total berarti sama istriku kalau misalnya sama pacaran 18 tahun bareng. 18. Nah, ada di mana-mana mungkin yang seru-serunya udah nggak ada lagi gitu. Gitu. Mungkin ada waktu di mana kayak dia tuh nyebelin banget atau begitu sebaliknya gitu.
Tapi ya itu yang dijalanin, cinta itu bukan core-nya bukan perasaan gitu. Komitmen. Waktu aku bilang yes I do, ataupun juga dia bilang yes I do, through thick and thin, ya komit aja sama itu gitu. Itu sih. Jadi sama dalam kerja pun juga gitu. Harus komitmen. Kita harus komit. Itu yang aku lagi diajarin sekarang gitu ya. Kayaknya harus komit dan konsisten. Dedikasi juga ya. Dedikasi. Karena kalau enggak, kita nggak bisa dinilai pekerjaannya dengan nggak ada integritas jadinya. Kalau misalnya habis ini saya ada masalah, cabut deh, nggak asik nih gitu, tinggalin. Ini lagi asik nih, karena semuanya pasti akan nggak asik pada waktunya. Benar banget. Asli gitu. Tapi gimana nih waktu kita komit dan konsisten, justru malah integritas muncul dari situ. Gitu. Komit penting. Gitu. Intinya nggak boleh nyerah ya. Tapi gila sih kalian umur Apa tuh? 19 tahun. 19 tahun lagi jalan dan bikin sesuatu nih. Nadir Podcast. Aku 19 tahun. Ya ampun. Apa? 19 tahun saya tidak tahu apa-apa. 19 tahun nggak bisa aku ada di sini duduk nanya narasumber. Nggak Kita ada. juga belajar. Kita juga masih Iya. Lagi berproses. Jadi paling nggak kalian tahu bahwa jauh banget yang Tuhan bisa bawa kalian tuh Benar. jauh banget. 19 tahun kalian lagi dipertemukan lagi dipercayakan dengan hal ini nih. Gitu. Kalau misalnya komit, konsisten, terus habis itu kembangin dari ini sih, bakal gila sih. Amin. Bakal keren banget. Amin. Keren banget. Bakal keren banget. Gitu. Sih. Kak, kita mau tahu dong nih. Coping mekanisme kakak itu apa ya? Kayak cara kakak buat ngalihin perasaan sedih, sepi, kecewa gitu, perasaan sakit saat ada masalah, itu gimana caranya kak? Bagus lagi pertanyaannya. Cara aku ya, so far dulu tuh Apa tuh kak? karena aku tuh kan suka nonton ya, suka banget nonton. Jadi comfort zone-nya aku adalah duduk di depan TV nonton gitu. Itu sering aku lakuin. Tapi kan nggak bisa satu sebenarnya, karena di rumah nonton doang gitu ya seharian. Coping mekanisme kata lu. Enggak dong. Tetap mesti aku kan anak-anak homeschooling. Jadi yang ngajarin adalah kita, istri yang ngajarin, aku yang ngajarin gitu. Jadi kita as a teacher juga. Jadi kalau di rumah ya nggak bisa santai gitu. Maksudnya semua take parts gitu. Kalau misalnya istri lagi ngajarin, ya udah berarti oke. Sarapan aku yang siapin deh kalau gitu. Oke, ini belum sapu pel, ya udah aku yang sapu pel deh gitu. Karena kan nggak bisa sembari kan kalau misalnya lagi ngajarin. Atau misalnya pas dia lagi Cak, kamu yang ngajarin anak-anak dong nih. Aku mau ngelakuin ini gitu. Nah, itu kan nggak bisa tiba-tiba yang kayak, sorry aku lagi coping mechanism nih. Aku lagi nonton dulu. Maaf. Coping mechanism kata lo. Tidur di garasi. Itu coping mechanism kamu. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang dilakukan. Salah satunya adalah olahraga. Dan kebetulan memang olahraga ini tenis gitu ya. Ini adalah olahraga yang aku sama istriku suka juga gitu. Iya, dan dia pun juga kan, istriku sebenarnya tuh anxiety dia. Panic attack berapa kali. Ke UGD nggak ada apa-apa. Berapa kali ke UGD udah cek, iya bu, nggak ada apa-apa, iya pulang. Tapi saya tuh sesek gitu segala macam. Ya awalnya tadi aku nggak tahu, sampai akhirnya pun juga sekarang aku tahu. Jadi aku tahu bagaimana nemenin dia pada saat dia lagi kena panic attack-nya atau lagi anxiety-nya lagi muncul. Kayak gitu. Nah, tenis itu salah satu hal yang itu pun juga jadi coping mechanism-nya dia. Gitu, istriku.
Jadi pas banget ketemu olahraga bareng, ya udah tampol-tampolan tuh di situ di lapangan. Lepas tuh ya rasanya. Opa pakai bola tenis Iya. dong. Ya kali. Pakai bola Pak. Gitu. Gitu. Itu salah satu ya. Dan mungkin karena itu olahraga keluar keringat, jadi jauh lebih sehat juga. Benar. Betul. Kita ke distract dengan itu, dengan hal-hal negatif itu. Terus kita dapat sehatnya gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada apa-apa, yuk cari lapangan tenis gitu. Ayo kita 1 jam aja pukulan olahraga itu itu works. Positif ya. Wah, works banget. Itu oke banget gitu. Nah, itu mungkin yang aku lakuin. Jadi kalau misalnya memang lagi ada waktu untuk nonton ya nonton gitu. Itu juga karena memang aku kerjaannya pun juga di industri film, jadi nonton pun juga sambil belajar gitu. Oh, dia ngambilnya gini, oh dia bikinnya kayak gini gitu. Tapi selain itu pun juga kita olahraga, cari yang itu sih, olahraga gitu Positif. mungkin. Lebih ke olahraga, ketemu sama-sama olahraga apa nih yang bareng gitu. Atau memang kita lagi, kalau misalnya kita belum married gitu atau belum pacaran, ya udah olahraga apa yang bener-bener banyak teman-teman lari sambil dengerin musik tuh bisa bener-bener kayak keluar dari zona masalah-masalah dan anxiety-nya dia gitu. Tapi bisa apa aja, bisa takraw juga kalau misalnya memang suka takraw, kenapa enggak gitu. Apapun gitu. tuh ya. Apapun itu. Jadi kayaknya cari yang ke sana gitu. Jangan cari yang lebih ke ya pesan makanan juga boleh, misalnya memang jatuhnya ke stress eating gitu, bisa gitu. Tapi kalau misalnya bisa ketemu sama olahraga ya jauh lebih baik. Gitu kali. Oke. Kak tadi udah sedih-sedih ya? Ya. Sedih bahasanya. Boleh nggak sih Kak aku tanya tentang hal paling bahagia apa yang pernah kakak jalanin, yang pernah kakak lewatin? Entah sama keluarga, entah sama siapapun itu. Yang Hal paling yang- teringat lah. Yang teringat sampai sekarang. Hal yang paling bahagia ya buat aku ya. Wah. Banyak sebenarnya. Tapi mungkin kalau misalnya mau di-highlight kali ya. Oke. Buat aku yang momen paling bahagianya aku adalah selalu ini udah 2 kali gitu. Pas anak lahir. Wah, itu sih happy-nya. Gila, itu bener-bener nggak bisa apa ya. Wah, itu happy banget gitu. Maksudnya mereka hari pertama di mana mereka hadir untuk aku dan istri gitu ya. Itu sih menyenangkan sekali, itu happy sekali, gembira sekali itu di situ. Itu salah satunya. Terus habis itu apalagi ya yang membuat aku happy. Yang membuat aku happy adalah sesimpel gini, Apa tuh? Kak? aku masak nih, terus habis itu anak-anak makan, lahap, wah gila itu happy banget. Karena aku bukan yang chef gimana gitu, jadi masak seadanya, sebisanya gitu ya. Terus habis itu mereka makan kayak, this is so good, kata mereka. Wah gila kayak, oke, thanks dad, semua pada gitu. Jadi, wah oke. Itu juga happy. Simple banget sih. Jadi apa ya? Jadi bukan liburan malah menurut aku. Lebih ke hal-hal kecil gitu. Iya, jadi lebih itu yang nggak bisa, hal-hal kayak gitu yang mungkin aku nggak bisa lupain justru malah gitu. Kayak gitulah. Simple. Itu lah, simple. Kenapa? Emang aku ada salah? Gak ada salah. Oke. Kakak ada teman curhat gak sih Kak? Istriku. Udah pasti sih ya. Pasti sih. Istriku. Justru malah aku ke beberapa teman yang dekat pun juga aku nggak cerita semuanya, malah ke istriku aku cerita semuanya. Pasti. Cerita, iya. Wajib.
Iya sih, kalau misalnya mau dipilih satu orang ya mungkin dia. Apa Gitu. yang mau disampaikan Kak ke istrinya? Ya sih, wah, thank you so much. Nggak gampang hidup sama aku memang. tapi punya apa ya, punya pengertian, punya kuota pengertian dan juga sabar yang cukup banyak itu. Aku sangat-sangat berterima kasih gitu. Bisa apa ya, masih bisa, maksudnya bisa mau untuk yuk tetap yuk jalan yuk bareng yuk kita yuk jangan nyerah yuk kamu bisa, yuk aku yakin nih sama yang ini gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Tetap bisa keluar kata-kata itu buat aku sih itu amazing banget. I'm so blessed. Thank you. Itu sih. Kalau ke anak-anak ada nggak? Anak-anak belajar? Enggak. Kayak gitu. Nah, anak-anak sih dia mereka juga punya pengertian, sangat mengerti sekali kali ya, karena kan the past 3 years ya, past 3 years ini kan roller coaster banget, khususnya untuk keluarga aku gitu ya. Naik turunnya itu cepat banget, tapi mereka bisa mengerti, mereka bisa tetap ikut, tetap happy, karena kita pun juga selalu tanyakan, selalu mereka bisa terima. Itu beyond expectation aku sih sebenarnya gitu. Jadi justru malah hal-hal kayak gitu tuh yang membuat aku kayak oke, kerja mesti lebih keras lagi nih. Terus ada waktu buat mereka mesti lebih banyak lagi nih gitu. Nah terus gimana tuh caranya tuh cari formulanya lagi untuk yuk bikin ini. Yuk mesti lebih hati-hati lagi, jangan kepleset lagi. Yuk sekarang lagi waktunya lagi mendakinya pegangan sama batu yang tepat gitu. Cari batu yang tepat dan apa segala macam gitu sih. Jadi terima kasih ya Dimi, Kara masih mau percaya, masih mau bilang let's go do it, masih punya apa ya, vibe-nya tuh positif banget gitu terhadap apa yang papa ataupun juga mama lakuin atau siapin atau sediain buat kalian. So thank you very much. Oke. Gitu. Harapan kakak buat kedepannya. Apa? Harapan. Kak, yang lagi mau dicapai dan gimana caranya nih Kak? Wah, apa ya? Kalau misalnya dulu sih, kalau dulu tuh kayaknya kalau misalnya ditanya ngoyo banget gitu. Aku pengen sukses, aku pengen ini gitu. Sekarang kayaknya pengen hidup bahagia. Aspeknya banyak memang untuk menuju ke sana, tapi satu-satu dicapai. Dan kalau misalnya ngomongin hidup bahagia itu nggak yang lagi ngomongin hidup berkelimpahan, rumah banyak atau naik helikopter gitu, atau enggak. Hidup bahagia dengan keluarga dan keluarga yang ada, udah itu aja sih. Itu aja. Itu kayaknya mungkin harapannya. Berkecukupan. Iya pasti. Kalau misalnya bahagia pasti berkecukupan tuh. Sederhana tapi Iya. sangat Benar. Betul. Benar. ada yang mau dipromosin gak kak? Yang dipromosin belum kali ya, kayaknya Tapi kalau soalnya misalkan belum. ada yang mau kerja sama kakak bisa Oh boleh. kemana kak? Kontaknya. Boleh, mau ke Instagram pun juga boleh, @rezanangin kalau Oke. misalnya mau. Terus habis itu, aku sama istri pun juga lagi bikin apa? Jadi ada namanya Ilo Kids. Ilo Kids, Instagramnya Ilo Kids, ILOKIDS gitu ya, sambung semuanya. Ya. Itu istriku tuh jual buku, activity book gitu buat anak-anak. Terus habis itu bikin kelas juga di sini gitu, tapi di Tangerang sih.
di Tangerang kelas, jadi kayak art class gitu. Oh, Jadi oke. jadi karena memang basicnya dia adalah art dan anak-anak, jadi memang itu yang lagi mau dicoba, dan itu elemennya dia, istilahnya itu membuat dia bahagia ada di situ. Jadi itu mungkin kalau misalnya kalian mau mampir ke Ilo Kids boleh, atau ke Reza Nangin pun juga boleh. Oke, nanti ada di bawah sini ya. Yes. Terakhir deh Kak, Ya, apa tuh? positive quotes buat Sobat Nadir. Betul Nadir. Positive quotes. Ya, Kayak ya yang tadi kita obrolin aja kali ya, mungkin oke. Kalaupun memang kita lagi ngerasa kayak lagi di bawah ke lembah gitu ya, ke rock bottom gitu ya, ke bawah, it's okay. Karena percayalah, sampai bawah itu adalah pijakan tersolid untuk kita bisa naik lagi ke atas, gitu. Cuman di dasar doang yang pijakannya itu solid. Lu nggak mungkin tergelincir dari bawah, Ya, gitu. betul. Untuk kita bisa naik ke atas, kita butuh pijakan yang kuat, yaitu rock bottom itu. Itu mungkin Oke. yang bisa aku sampaikan. Oke. Thank you so much. Ya, sama-sama Kak. Belum? Foto dulu gak sih? Oh, foto boleh? Iya dong. Ayo, Ayo, foto. foto dulu. Foto dulu dong. Pasti. Oke. Sip. Oke. Nadir tuh punya apa ya? Punya kenang-kenangan nih buat Kak Reza. Yay. Apa ya? Apa tuh, Kak? Apa tuh? Asik. Wow. Asik. Baju. Iya, thank you. Jangan lupa Thank you dipakai ya, so Kak. much. Siap. Asik. Pasti dipakai. Terima kasih banyak. Sama-sama Makasih Kak. kembali, Terima kasih, Kak, Muti. Terima yang kasih, udah Rira. meluangin waktunya buat kita. Udah mau Sama-sama. cerita dan ngasih insights yang keren banget tadi. Thank you. It's nothing lah. Maksudnya itu kan cuman apa yang aku alamin aja. Banyak orang pasti ngalamin hal yang lebih hebat juga pasti. Gitu. Tapi thank you ya, udah dari bulan kapan lo ngundangnya ini? Benar. Betul. Oke, closing dulu ya. Oke. Oke, terima kasih Sobat Nadir yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa memotivasi kalian semua. Gue Rira. Gue Muti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. see you. See you! Hey kawan, apa kabar?